Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, bertemu lagi dengan saya Diandra. Untuk tantangan Litnum bulan April 2025 ini, saya akan mewawancarai Bapak Haji Dasum Hidayat. Beliau adalah seorang guru agama di SDN Sorinji. Mari kita mewawancarai beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Diandra gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akan mewawancarai Bapak. Berikut pertanyaan yang pertama. Mengapa Bapak ingin menjadi seorang guru? Mengapa Bapak ingin menjadi seorang guru? Ya, kita satu-satu aja ya. Mungkin menjadi seorang guru sebetulnya bukan cita-cita dari kecil Bapak. Ya, karena cita-cita pertama Bapak dulu ketika masih kecil itu, Bapak itu paling suka dengan tentara itu. Jadi asal-muasalnya itu pengen jadi tentara kayak ayahnya dia tuh ya, kalau nggak salah tuh tentara tuh TNI. Tapi karena alam manggil lain, kemudian Bapak juga ternyata sekolah atau kuliahnya di perguruan tinggi yang berbasis agama. Kemudian Bapak lulusan pondok pesantren, dan alhamdulillah pada saat Bapak sedang menimba ilmu di pondok pesantren, akhirnya Bapak tergiur untuk mengamalkan ilmu. Jadi motivasi tinggi mungkin kenapa Bapak ingin menjadi guru adalah terpanggilnya oleh Ilahi atau oleh Yang Maha Suci untuk supaya Bapak bisa mengamalkan ilmu lebih banyak lagi kepada mungkin junior atau anak-anak didik yang ada di bawah Bapak. Dan pada intinya adalah supaya ilmu Bapak lebih bermanfaat seperti itu. Karena Bapak rasakan kalau misalkan kita punya ilmu kemudian kita tidak mengamalkannya lagi, maka itu cukup hanya kita aja yang bisa. Tapi ketika alhamdulillah ketika jadi guru, sedikit ilmu yang Bapak punya kemudian Bapak amalkan lagi, ajarkan lagi kepada anak didik, maka alhamdulillah di Bapak ada teringat terus sampai mungkin umur sekarang yang udah semakin tua gitu. Dan juga alhamdulillah dapat diamalkan oleh anak didik Bapak. Makanya motivasi pertama adalah mungkin intinya Bapak terpanggil untuk mengamalkan kembali ilmu yang sudah Bapak dapatkan seperti itu. Adapun motivasi yang lainnya adalah mungkin karena kesukaan dan panggilan daripada tugas-tugas ketika Bapak dulu pertama kali menjadi seorang pengajar seperti itu. Pertanyaan kedua, siapa tokoh yang menginspirasi Bapak menjadi seorang guru? Untuk tokoh, kalau tokoh nasional mungkin Bapak nggak begitu banyak yang menginspirasi. Kalau intinya kalau di tokoh pendidikan sih pasti ya Ki Hajar Dewantara. Tapi Bapak punya sosok seorang guru di pesantren pada waktu itu. Beliau mengajar tanpa batas, beliau mengajar tanpa pamrih. Itu adalah jadi inspirasi, tokoh inspirasi pertama adalah seorang Pak Kiai yang menginspirasi Bapak, guru Bapak ketika Bapak masih di pondok pesantren. Beliau selalu menyemangati malahan, dan terlihat sosok beliau yang begitu ulet, kemudian beliau sangat peka terhadap murid-muridnya, dan juga beliau rela menghabiskan waktunya untuk mengajarkan seluruh ilmunya kepada para murid-muridnya. Maka itulah mungkin yang menjadi inspirasi Bapak untuk seorang tokoh, sehingga Bapak
terinspirasi juga menjadi seorang guru. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara anak-anak bisa lebih semangat belajar? Mungkin kalau selama ini yang udah Bapak rasakan supaya anak-anak lebih semangat belajar seperti yang dirasakan dia ya, mungkin banyak nyanyi kan gitu ya, atau ada motivasi-motivasi, atau juga ada mungkin kegiatan dalam mengajar, inspirasi-inspirasi, dan juga terobosan-terobosan ya, yang supaya anak-anak bisa lebih giat, terutama penyiapan LKPD, kemudian video-video dan gambar-gambar dan sebagainya. Dan juga mungkin trik-trik yang ya bisa Diandra rasakan sendiri ya, kiat-kiat seperti itu supaya anak-anak lebih bersemangat. Pertanyaan keempat, di mana Bapak berkuliah sebelum menjadi seorang guru? Dulu Bapak berkuliah itu di UGM ya, UGM-nya tapi bukan Universitas Gadjah Mada ya, tapi Universitas Gigireun Masjid. Ya, Bapak dulu kuliah kebetulan karena Bapak adalah seorang santri di Pondok Pesantren Yanisa, yang mana pada waktu itu punya sekolah tinggi sendiri, yang mana Bapak juga sesudah lulus SMA pada waktu 2006 dulu itu enggak langsung kuliah. Jadi Bapak pada waktu cari-cari kerja dulu karena orang tua Bapak dulu itu udah nggak sanggup untuk membiayai kuliah Bapak. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki, maka Bapak pada waktu itu punya sedikit uang, sedikit ya mencobalah gitu, karena alhamdulillah karena STAI yang bisa itu merupakan lembaga pendidikan perkuliahan yang pada waktu itu milik Yayasan Indonesia, dan Bapak juga didorong oleh guru Bapak untuk ikut kuliah di sana walaupun mungkin dengan biaya yang seadanya pada waktu itu. Maka ya akhirnya Bapak memaksakan diri untuk kuliah di sana, walaupun cita-cita sih pengen kuliahnya ya di universitas yang lebih baik, yang lebih tinggi. Tapi ya alhamdulillah ternyata itulah mungkin yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Bapak bisa seperti sekarang ini menjadi guru di antara kalian semua seperti itu. Jadi dulu Bapak bersekolah di Sekolah Tinggi Agama Islam yang pada waktu itu alhamdulillah gitu ya, hasil perjuangan jadi upaya sendiri, akhirnya Bapak bisa menyelesaikan perkuliahan dan sekarang yang menjadi guru kalian, dan alhamdulillah sudah diakui oleh pemerintah dengan menjadi ASN P3K. Pertanyaan kelima, apa suka duka yang Bapak rasakan pada saat mengajar? Sukanya ketika menjadi guru ini adalah ketika kita merasa awet muda mungkin ya. Karena Bapak rasakan jadi seorang guru itu nggak tua-tua gitu. Jadi masih adem-adem gitu, sukanya seperti itu. Kemudian senangnya itu kalau udah lihat wajah-wajah lucu anak-anak itu ya. Itu kalau ngajar di SD itu, apalagi itu dari kelas 1 sampai kelas 3 minimal atau kelas 4 itu kan wajahnya masih imut-imut, lucu-lucu gitu. Itu terkadang menginspirasi Bapak. Makanya merasa sebagai obat hati. Jadi walaupun kadang di rumah punya masalah ataupun mungkin di tempat kerja lain punya masalah, tapi ketika melihat anak-anak dengan senyumnya, kemudian melihat anak-anak dengan candaannya, terus apalagi yang paling Bapak suka itu kalau misalkan kita memberikan pertanyaan, anak-anak itu pada ngacung semua itu. Wah, itu sukanya Bapak seperti itu. Jadi mengobati rasa kesal di dalam hati seperti itu. Dan apalagi kalau misalkan ya banyak anak-anak yang memahami dan mengerti apa yang Bapak sampaikan, itu menjadi suka dalam hidup Bapak selama mungkin mengajar di sekolah. Adapun dukanya, dulu dukanya itu karena jadi guru itu
ketika jadi honorer apalagi itu honornya sedikit ya. Nah itu dukanya. Jadi honor paling cuma 400 atau 500 ribu, nggak cukup kemana-mana itu ya. Tapi alhamdulillah kalau disyukuri itu menjadi suatu hal yang amat berlipat ganda. Dan dukanya mungkin kalau udah ada kita ngajar, anak-anak itu nggak nurut sama kita tuh. Ya ngabuis terus aja kayak gitu. Nah itu duka terselubung. Tapi ya mungkin di sanalah yang menjadi bumbu untuk Bapak supaya Bapak lebih baik lagi dalam mengajar, supaya bagaimana cara mengkondusifkan anak-anak supaya anak-anak itu bisa baik dalam keadaan tenang ataupun senang, tetap senang belajar dengan mungkin seperti itu yang suka dukanya ya selama menjadi guru. Kemudian yang lainnya lagi adalah happy mungkin ya, dan banyak waktu yang mungkin bisa Bapak dapatkan untuk keluarga, karena kan guru itu hanya sampai jam 12 gitu kan. Nah di waktu-waktu yang lain itu bisa kita gunakan juga untuk hal-hal positif yang lain. Pertanyaan terakhir, kapan Bapak mulai mengajar di sekolah? Bapak dulu mengajar di sekolah SDN Soreang 3 ini kalau nggak salah tahun 2010. Waktu itu Bapak masih kuliah, tapi alhamdulillah Bapak mencoba melamar ke sini untuk sambil belajar dan juga sambil kuliah. Waktu itu sih pertamanya sambil membantu GPAI senior yang ada di sini ya. Tapi alhamdulillah mungkin karena udah rezeki Bapak, udah nasib Bapak, sehingga Bapak bisa selamanya sampai di sini menggantikan beliau. Kemudian juga ada guru senior yang lainnya seperti Bu Haji Mas Kiranampung, yaitu 2010. Kalau ngajarnya dulu sih sebetulnya yaitu kalau secara formal ya di SD ini. Kalau ngajar dulu Bapak mulai dari 2005 itu sudah mulai mengajar. Ketika Bapak masih di sekolah, malahan ketika Bapak masih SMA itu dulu sama pihak yayasan itu suka disuruh mengaji gitu ya di sekolah gitu. Jadi udah masuk ke sekolah, udah dikasih SK, makanya alhamdulillah ketika 2010 Bapak masuk ke sekolah SD ini ya bisa melanjutkan apa yang dulu mengajarkan secara formalnya. Ya Bapak mulai mengajar PAI dari 2010 sampai sekarang, berarti udah 14-15 tahun ya Bapak. Alhamdulillah itu mungkin